Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar anak-anak hari ini? Alhamdulillah. Hari ini kita akan melanjutkan pelajaran satu kita, yaitu mari belajar Al-Quran Surah At-Tin bagian kedua. Sebelum itu mari kita berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Ya Allah, tambahkanlah ilmuku dan berilah aku pemahaman. Amin. Nah, anak-anak semuanya, kalau kemarin kita sudah belajar membaca surah At-Tin, sudah menghafal surah At-Tin, dan sudah menulis surah At-Tin, sekarang kita akan belajar makna kandungan surah At-Tin. Nah, di sini kita baca surah At-Tin beserta artinya ya. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Wattini wazzaitun. Demi buah tin dan buah zaitun. Watturi sinin. Dan demi gunung Sinai. Wahadzal baladil amin. Dan demi negeri yang aman ini. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Thumma radadnahu asfala safilin. Kemudian kami mengembalikannya ke tingkat yang serendah-rendahnya. Illal ladzina amanu wa 'amilus solihati falahum ajrun ghairu mamnun. Kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal soleh, maka baginya pahala yang tiada putus-putusnya. Fama yukadzibuka ba'du biddin. Maka apakah yang membuatmu mendustakan hari pembalasan sesudah itu? Alaihissallahu bi ahkamil hakimin. Bukankah Allah Subhanahu wa taala adalah hakim yang paling adil? Nah, anak-anak semuanya, mengapa dinamakan surah At-Tin? Ya, surah ini dinamakan At-Tin diambil dari kata At-Tin yang terdapat pada ayat pertama yang artinya buah tin. Surah At-Tin adalah surah ke-95 dalam Al-Quran yang berjumlah 88 ayat dan termasuk golongan surah Makkiyah karena diturunkan di kota Mekah. Nah, amati gambar berikut ini. Ya, di sini adalah gambar buah tin dan buah zaitun. Ya, ini buahnya buah zaitun ya. Nah, anak-anak semuanya, buah tin dan buah zaitun ini adalah buah yang disebutkan dalam Al-Quran dan banyak sekali manfaatnya. Apa sih Pak kandungan surah At-Tin? Ya, kita akan bahas di ayat pertama dulu ya. Nah, tin adalah buah yang enak dan lembut serta cepat dicerna. Ia menjadi obat yang banyak manfaatnya, memperhalus fisik, mengencerkan dahak, membersihkan ginjal, menghancurkan batu pada saluran air seni, menggemukkan badan, dan dapat melonggarkan rongga hati dan limpa. Sedangkan zaitun adalah buah yang memiliki keistimewaan karena kandungan minyaknya yang berlimpah sehingga dapat dipergunakan di daerah yang kurang memiliki minyak. Luar biasa ya, Masya Allah. Kemudian ayat kedua, Gunung Sinai terletak di semenanjung Sinai, lintasan antara tanah Mesir ke Israel, Arab, dan Mesopotamia. Gunung setinggi 2285 meter ini juga dikenal dengan nama Jabal Musa atau Gunung Nabi Musa. Karena di tempat ini Nabi Musa menerima wahyu pertama dan diangkat menjadi Rasul. Pada malam Mi'raj, Rasulullah SAW berhenti sebentar di tempat ini dan melaksanakan sholat sebagai penghormatan beliau pada kesucian tempat tersebut. Kemudian pada ayat ketiga, kota yang aman adalah kota Mekah. Lihat,
gambar 1.5. Ini adalah kota Mekah saat ini. Kota ini disebut dengan kota yang aman karena siapapun yang memasukinya terjaga keamanan dan keselamatannya. Kota Mekah ini juga disebut sebagai Ummul Qura dan tanah yang aman. Kota ini banyak menyimpan sejarah sejak zaman Ibrahim alaihi salam. Masya Allah, luar biasa ya. Semoga kita semua bisa mengunjungi Makkatul Mukarramah. Amin, dan beribadah di sana. Amin ya rabbal alamin. Nah, kemudian ayat keempat nih. Allah Subhanahu wa taala menjadikan manusia dalam sebaik-baik bentuk. Proses kejadian manusia tidak sama dengan kejadian makhluk lain. Manusia itu memiliki akal, jasmani, rohani, dan nafsu. Anggota tubuh manusia serasi dan seimbang sehingga tanpa indah, cantik, dan memudahkan untuk melakukan semua kegiatan. Sedangkan hewan hanya memiliki jasmani dan nafsu saja. Nah, anak-anak semua, ayat kelima, Allah Subhanahu wa taala mengingatkan manusia sekalipun mereka sempurna tetapi dapat turun derajatnya menjadi hina karena pengetahuan, sikap, dan perilakunya apabila keluar dari aturan yang telah ditetapkan oleh Allah melalui Rasul-Nya. Nah, contoh kelebihan manusia dari makhluk lain di sini ada ya. Nah, manusia itu bertutur kata, ya, mengerti kapan harus bertutur kata dengan orang tua, dengan orang yang lebih tua, bagaimana bertutur kata dengan teman, dengan guru dan tetangga. Itulah Masya Allah kelebihan manusia. Kemudian berpakaian, manusia itu menutup aurat, ya. Makan dan minum, mengkonsumsi makanan dan minum yang halal, bergizi, dan sesuai dengan selera kita, ya. Bergaul sesama teman. Nah, ini kelebihan manusia. Berkumpul, bersilaturahim, ya, main bersama, gitu ya. Menggunakan anggota tubuh sesuai fungsinya terhadap hal-hal yang dibolehkan. Nggak boleh kita gunakan tubuh kita ini untuk melanggar perintah Allah, untuk mencuri, untuk menghina, untuk menggunjing, nggak boleh ya. Itu Allah nanti tidak senang dan akan mencabut nikmatnya kepada kita. Serem. Nah, anak-anak semua, ayat ke-6, contoh orang yang beriman dan beramal soleh. Orang yang tidak pernah hina adalah mereka yang beriman dan melaksanakan amal soleh. Kita lihat di sini ya, beribadah kepada Allah, gemar bersedekah, ikhlas menolong. Masya Allah, dia beriman kepada Allah dan berbuat baik kepada orang lain, kepada orang tua, kepada guru, teman, dan orang-orang yang membutuhkan bantuan. Masya Allah, semoga di sini anak-anak semuanya siapa yang gemar berbuat baik? Masya Allah semuanya ya, alhamdulillah. Nah, anak-anak semua, ayat ke-7, pada hari kiamat nanti ada hari pembalasan terhadap perbuatan manusia yang baik dan buruk. Manusia seharusnya tidak meragukan adanya hari pembalasan karena Allah Subhanahu wa taala sudah menunjukkan bukti-buktinya. Allah Subhanahu wa taala memberikan akal kepada manusia untuk berpikir tentang ciptaannya dan hati untuk merasakan iman. Nah, itu ya. Kemudian ayat yang terakhir, Allah Subhanahu wa taala adalah yang Maha mengetahui, sebagus-bagus pencipta dan pengatur segala urusan. Tiada perbuatan walau sekecil atom pun yang dapat terlepas dari pengadilan Allah. Allah Subhanahu wa taala Maha Pengasih kepada hambanya. Ia senantiasa mengingatkan agar manusia tidak lupa diri. Jika ternyata manusia masih melakukan dosa, maka karena keadilannya manusia akan menanggung akibat dan pembalasan atas dosa-dosanya. Tapi Allah juga menyediakan nikmat nih untuk mereka yang beriman dan beramal soleh. Nikmat yang luar biasa yang Allah sediakan untuk orang-orang yang beriman dan beramal soleh. Baik anak-anak semua, itulah penjelasan ayat 1 dan sampai ayat ke-8 suratin ya. Nah, mari kita lihat rangkuman dari pelajaran ini. Nah, ini bisa kalian baca nanti rangkumannya. Nah, di sini juga. Nah, ya.
Ini rangkumannya berisi tentang inti-inti dari apa yang sudah kita jelaskan tadi. Nah, ya anak-anak, ayo kita berlatih. Coba baca ayat berikut ini dengan baik dan lancar. Ya, nanti ini kalian baca ayat pertama, ayat kedua, dan ayat ketiga. Ya. Tadi sudah kita baca, kemudian menghafal. Kita juga sudah menghafalnya. Nanti tunjukkan hafalanmu kepada Bapak Ibu guru. Tunjukkan hafalanmu secara bergantian per ayat dengan temanmu. Jadi nanti ganti-gantian. Ayat 1 kamu, ayat 2 temanmu gitu ya. Ayat 3 balik ke kamu lagi. Tunjukkan hafalmu di depan ayah bunda. Ayah, bunda, saya mau menghafal, tolong diperhatikan, tolong disimakkan. Bismillahirrahmanirrahim. Wattini wazzaitun, gitu ya. Nah, setelah itu menulis ya. Nah, di sini kolom yang ada sebelah sini nanti tulisannya dipindah di sebelah sini. Kalian tulis ya. Nanti akan dikumpulkan. Nah, ada 6, sini 6 kolom. Jadi kalian tinggal pindahkan yang sebelah kanan ke sebelah kiri. Yang titik-titik ini ya. Paham tuh ya anak-anak semuanya? Alhamdulillah. Materi kita sudah selesai. Anak-anak yang solih dan solihah, sampai di sini pelajaran kita di pelajaran 1 ini bagian 2 kita akhiri dengan hamdalah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.